Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Berani Berinvestasi bersama saya Kevin Juido Huta Barat dan partner saya hari ini adalah Fanny Suherman. Nah, kita mau ngomongin apa kali ini? Kita mau ngomongin adalah view saham CPO setelah pungutan ekspor digratiskan. Nah, tentunya teman-teman, ini berita terbaik juga nih, katalis positif juga. Nah, bagaimana kelanjutannya kita akan bertanya-tanya dengan Fanny. Sebelum itu saya mau menyapa dulu Fanny Suherman di sebelah kanan saya nih, dari badan saya ya tentunya. Halo Fanny. Halo Kev. Gimana kabarnya? Baik-baik. Kamu juga baik ya? Tentunya Fan. Pastinya kita selalu dalam keadaan baik dan mudah-mudahan COVID-19 ini terusnya akan melandai sehingga kita terus beraktivitas ya di kantor. Itu harapan kita gitu ya. Nah, sebelum itu kita ada promo nih Fan, menarik tentang CGS CIMB Sekuritas Indonesia, di mana teman-teman promo ini disebutnya adalah jadi sobat Genvest gitu ya. Nah, apa sih jadi sobat Genvest? Jadi teman-teman yang sudah menjadi nasabah CGS CIMB Sekuritas Indonesia dan mau memberikan informasi untuk kepada teman-teman yang belum atau tidak mempunyai rekening saham di CGS CIMB Sekuritas Indonesia bisa mendapatkan kesempatan reward nih sampai dengan Rp750.000. Nah, bagi teman-teman yang belum atau tidak memiliki rekening CGS CIMB Sekuritas dan join, ini juga ada kesempatannya mendapatkan reward sebesar Rp250.000, Van. Dan memang ketentuannya bisa teman-teman lihat di website itu di www.cgs-cimb.co.id dan periodenya ini mulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus 2022 nih Van. Itu yang promo yang kita sudah share ke teman-teman semua gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja untuk membahas tadi judulnya ya, mengenai CPO. Nah, ini ada berita nih Van, kalau kita lihat nih memang jadi pembahasan hangat ya di Indonesia, di mana Indonesia menggratiskan palm oil levy hingga 31 Agustus 2022 mendatang Van. Ini detailnya seperti apa Van? Silakan Fanny. Oke, thank you banget nih Kak. Nah, jadi teman-teman memang kalau dari beritanya sendiri ya, jadi untuk pungutan ekspor CPO dan turunannya ini memang dinolkan ya atau digratiskan nih. Sebelumnya itu kena sebesar $200 ya per ton. Ini akan digratiskannya itu kapan? Nah, ini mulai 15 Juli 2022 sampai dengan 1 Agustus ya 2022 dan nanti tapi per tanggal 1 September 2022 ini akan balik lagi nih dikenakan pungutan ekspor ya untuk CPO dan ini akan berlaku progresif gitu. Nah ini bisa kena kalau harga CPO-nya itu di atas $1.500 per ton ya, ini bisa kena pungutannya itu sebesar $240 per ton gitu kan. Oke, jadi balik lagi ya, di September nanti akan terjadi kenaikan lagi dan memang kenaikan ini sesuai dengan harga komoditas juga ya Van ya? Jadi tergantung harga komoditasnya nanti berapa sebetulnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kalau ditanya berarti mungkin teman-teman berpikir ya, oh tadinya kan sebenarnya cuma $200 nih, $200. Nah, terus digratiskan. Nah, nanti malah per 1 September kok kesannya jadi naik nih sebesar $240 per ton gitu ya. Jadi sebenarnya nggak gitu nih. Jadi sebenarnya teman-teman awalnya memang jika harga CPO di atas $1.500 per ton ya, ini memang awalnya kena pungutan ekspor yaitu $200 per ton gitu ya. Ini untuk jangka waktu 14 Juni sampai dengan 31 Juli gitu, dan rencananya nanti per 1 Agustus itu nanti akan dikenakan pungutan ekspor memang naik nih gitu ya, itu sebesar $240 per ton. Nah, sesuai dengan aturan baru pemerintah karena memang digratiskan dulu gitu ya. Jadi ketika nanti mulai lagi, nah ini dibalik lagi nih pungutannya itu jadi $240 per ton gitu ya. Tapi balik lagi itu kalau harganya di atas $1.500 per ton untuk harga CPO-nya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti sebaliknya nih teman-teman, katakanlah di 1 September ternyata harga CPO-nya nih belum di atas 1.500 gitu ya. Katakanlah masih di range level-level sekarang, yaitu di sekitar 1.175 per ton. Nah, ini bisa dikenakan pungutan ekspornya itu sebesar $200 per ton
Kira-kira kayak gitu nih Kev. Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas Evan lebih detail dan teman-teman juga tadi udah denger ya mengenai pungutan ini gitu. Nah, sebenarnya alasan dasarnya kenapa adanya relaksasi ini bisa diterangkan nggak Evan lebih dalam? Oke, thank you. Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa sih akhirnya pungutan ekspor ini di-nolkan atau digratiskan ya, ini sebenarnya relate dengan supply CPO yang saat ini emang lagi banyak banget kalau bisa dibilang ya. Dan apalagi kalau misalkan dilihat nih dari datanya Gapki ya, per bulan Mei 2022 teman-teman, di storage tank Indonesia itu ada kurang lebih 7,23 juta ton CPO gitu. Jadi banyak banget ya. Ini sebenarnya datanya tuh naik sekitar 18,5% month on month, dan juga naiknya 236% year on year gitu. Jadi memang kenaikan lumayan banget. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini juga udah hampir mendekati season peaknya produksi CPO nih, yakni di sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober. Nah, itu sebabnya pemerintah melakukan salah satu langkahnya adalah dengan memperbesar ekspor lah. Caranya seperti apa? Ini salah satunya ya, digratiskan pungutan ekspornya seperti itu. Dan sebelumnya juga sebenarnya pemerintah udah melakukan beberapa langkah nih Kev. Jadi contohnya udah cut export taxes ya kan. Terus yang kedua, ini udah menaikkan rasio DMO untuk CPO nih, dimana rasio sebelumnya itu 5 kali dinaikin jadi 7 kali. Nah, selain itu juga mandat biodiesel ini juga dinaikkan ya. Jadi sebelumnya 30% jadi 35% seperti itu ya. Dan tujuannya balik lagi sebenarnya untuk meningkatin demand dan juga meningkatin ekspor supaya supply-nya itu turun. Istilahnya seperti itu. Oke, nah yang jadi pertanyaan gini Van, kalau misalnya adalah yang tadi dijelaskan adalah apakah dengan programnya pemerintah yang saat ini, yang salah satunya adalah yang tadi sudah dibahas oleh Fani, ini bakal relevan atau bakal berdampak works nggak nih untuk dari sisi CPO-nya? Oke, kalau ditanya dampaknya gede atau enggak kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan kita nih ya, dari CGS-CIMB, sebetulnya digratiskannya pungutan ekspor ya, ini sekitar $200 per ton di bulan Juli ini sebenarnya cukup signifikan nih kalau dari sisi pengekspor ya. Karena ini represents kurang lebih tuh 41% discounts dari total CPO, export tax dan juga levy ya. Gitu, ini yang sebesar $488 per ton di bulan Juli seperti itu. Jadi memang benar-benar lumayan banget ya untuk hasil dari kebijakan pemerintah ya. Dan ini juga kalau kita lihat dari data nih teman-teman, saya lihat sebenarnya ini juga bisa menaikkan ekspor kita terhadap trade balance ya. Kalau kita perhatikan nih potensi trade balance ini akan potensi di bulan depan akan naik lagi nih. Dan kebetulan juga sebagai gambaran dari ekonom kita di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, di mana memproyeksikan untuk tahun 2022 ini akan ada surplus 0,6% of GDP ya. Jadi itu poinnya ya untuk dari sisi trade balance kita gitu ya. Nah, nextnya nih Van, yang jadi pertanyaan kita adalah berita-berita pungutan ekspor ini kan digratisan memang untuk semua saham-saham CPO yang udah naiknya lumayan ya. Nah, kalau kita bicara gimana sih sebenarnya view kita ngelihat sektor ini secara middle term atau bisa jadi short term atau long term, silakan Pak. Oke, thank you. Nah, jadi untuk sektor CPO sendiri sebetulnya dari CGS-CIMB ya, kita masih overweight ke sektor ini karena menurut kita sebenarnya nih downsides-nya tuh udah mulai price in gitu. Nah, valuasi sektor ini juga nggak terlalu mahal ya. Jadi ini udah sekitar 7,7 kali kalau dilihat dari 12 months forward PE ya, atau sebesar satu standar deviasi di bawah 7 year historical mean gitu. Jadi masih cukup murah lah bisa dikatakan seperti itu ya. Dan untuk sahamnya ini sebenarnya kita prefer ke company yang punya strong production growth trends pertama, dan kedua itu dia sangat memperhatikan yang namanya faktor ESG gitu. Nah, ini misalnya apa? Misalkan dengan pertama DSNG ya. Ini ratingnya kita nih masih ini target price di 570 teman-teman. Terus juga ada
APG ini juga ratingnya at ya, target price-nya di 685. Dan untuk LSIP ini juga targetnya masih at dengan target price di 1250 gitu. Nah, tapi kalau ditanya nih dari antara 3 itu topik kita yang mana, sebenarnya kita lebih prefer ke arah DSENG nih teman-teman. Karena kalau ditanya kenapa katalisnya, ibaratnya mereka tuh adalah plantation dengan umur tanaman yang termuda nih dibandingkan dengan peers di plantation yang kita cover. Seperti itu. Jadi makanya kita lebih prefer ke situ. Dan juga yang kedua adalah DSNG ini juga lebih concern ke ESG gitu ya. Jadi dia punya sertifikasi internasional dan juga domestik lokal untuk ESG-nya. Kira-kira gitu nih Kang. Oke, Fani, thank you banget nih atas pemaparannya tentang CPO. Dan tentunya buat teman-teman semua, semoga ini juga bermanfaat ya, karena kita sudah membahas sektor CPO yang dimana ini relate banget nih dengan berita-berita yang terjadi saat ini gitu ya. Dan tentunya Fani, thank you banget nih sudah hadir di podcast kita ya, karena dia jauh banget nih rumahnya dan kesini kan butuh waktu lama ya Fani, di macet dan sebagainya Fani ya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di next episode ya Fani ya, supaya kita terus menggali berita-berita yang ada dan ini juga kita share buat teman-teman. Dan tentunya buat teman-teman semua, thank you banget udah dengerin podcast Berani Investasi yang saat ini. Sampai jumpa pada podcast Berani Berinvestasi selanjutnya dengan tema yang berbeda-beda. Kalau tidak mulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Seperti itu. Oke, see ya. Bye.